Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalamu ala ibadillahilladzi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Materi hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita di room pengajian kita Ibu Prof. Nurhayati Rahman. Beliau adalah guru besar Universitas Hasanuddin. Perlu saya perkenalkan juga bahwa beliau adalah salah satu anak ulama, yaitu anak pertama dari ulama besar Darud Da'wah Wal Irsyad, Andri Gurutta Matamang, yang biasa dipanggil Gurutta Matamang. Abdurrahman. Ya, Abdurrahman Matamang, yang dalam historisnya senantiasa mendampingi Andri Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale dalam mengembangkan Darud Da'wah Wal Irsyad, khususnya dalam bidang dakwah. Dan sesuai dengan penyampaian kami tadi bahwa Ibu Prof ini perjuangannya beliau dalam menyatukan DDI akan membawakan materi yaitu harmonisasi antara agama dan tradisi adat di Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan para jamaah virtual adatnya dalam dan luar negeri. Jadi jamaah kita ini Bu Prof bukan saja yang hadir yang ada di Indonesia, tapi alhamdulillah ada jamaah yang hadir dari Brunei, dari Malaysia, berikut dari Mesir. Jadi boleh dikata pengajian kita ini adalah pengajian internasional. Izinkanlah kami menyampaikan salam takzim, salam a'dhariyah kepada seluruh jamaah dimanapun berada, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufik dan inayahnya, terkhusus dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah tarawih di bulan Ramadan ini. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana beliau adalah khatamul anbiya dan pembawa risalah yang rahmatan lil alamin. Lalu juga kami infokan bahwa kegiatan ini bisa diikuti lewat streaming YouTube, lewat DDI Channel. Mohon partisipasinya untuk mensubscribe, like, comment, and share. Di hari yang ke-6 Ramadan ini, pengajian a'dhariyah seperti yang host sampaikan akan mengangkat judul, tentunya ini kaitannya dengan sejarah ke-DDI-an atau peran DDI yang ada hubungannya dengan nilai historis sejarah. Nah, tentunya materi ini bertujuan pemahaman kita tentang hubungan Islam dalam budaya lokal dan melihat realitasnya dalam praktik kehidupan masyarakat Sulsel, menjelaskan bagaimana peran sentral ulama dan inkulturasi Islam kultural. Apa yang kita mau pahami di sini bahwa Islam kultural di Sulsel yang tersimpul dalam apa yang disebut budaya Pangandaran sebagai sebuah model perjumpaan yang saling mengisi antara Islam dan budaya. Tentunya peran ulama menjaga keseimbangan antara Islam dan budaya dengan menyerap nilai-nilai dari keduanya. Nah, peran pondok pesantren kita kalau dulu dari Madrasah Arabia Islamiyah berintegrasi menjadi DDI, itu salah satu lembaga yang memiliki peran strategi bagi ulama mengembangkan Islam kultural. Ya, jamaah virtual a'dhariyah, para partisipan yang berbahagia, baik kepada Ibu Prof, kami beri waktu 1 jam dalam penyampaian materinya. Selanjutnya setengah jam untuk sesi tanya jawab atau tanggapan 30 menit, atau bisa sebaliknya penyajiannya 30 menit, diskusinya 1 jam. Kepada Rekanda sekaligus orang tua kami, Ibu Prof. Nurhayati Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam situasi seperti ini ya, situasi Covid yang masih mencekam, kita bisa bertemu dan saling menyapa, dan kita ambil hikmahnya bahwa di balik Covid ini kita dimudahkan dalam berkomunikasi. Sudah bertahun-tahun mungkin kita tidak bertemu, tapi melalui situasi ini kita bisa saling menyapa. Awalnya saya menolak karena saya bilang latar belakang ilmu saya bukan agama. Saya harus memberi tausiah Ramadan, tetapi Pak Muntaha mengatakan sesuai disiplin ilmu tahan saja, Prof. Jadi alhamdulillah saya akan berbicara tentang bagaimana agama Islam bisa masuk di Sulawesi Selatan tanpa perang dan penaklukan ya. Kalau di daerah-daerah lain di luar Indonesia, di luar Nusantara, pada umumnya Islam dilakukan melalui perang dan penaklukan. Tetapi di sini di Sulawesi Selatan, Islam masuk di sini melalui jendela budaya. Ya. Saya ingin menjelaskan lebih dulu apa dan bagaimana budaya orang Bugis Makassar sebelum menjadi Muslim. Itu penting sekali bagi kita. Orang Bugis Makassar sebelum menjadi Muslim ada juga agamanya, ya. Ada juga agamanya, yaitu menyembah dewa di atas langit dan dewi bawah laut. Ya, jadi dewa di atas langit disebutnya dewa tertinggi karena dewa di sana beranak pinak juga. Tapi yang paling tinggi dan paling berkuasa namanya Patotoe. Lalu dewi di bawah laut juga ada. Jadi mungkin karena kulturnya orang Bugis memang laut, satu-satunya mungkin suku di Nusantara yang sangat memberi banyak porsi terhadap laut. Kalau dalam agama Hindu, laut itu tempatnya para setan yang gelap dan menakutkan. Tetapi di dalam kepercayaan lama Bugis Makassar, di bawah laut ada kehidupan. Ada para dewa di situ. Makanya itu buaya tidak pernah disebut buaya, buaja, tapi punaiwai, sang pemilik air. Ya, jadi perkawinan antara dewa di Botilangi namanya yang di bawah laut itu namanya Burik Liung atau Peretiwi. Yang di langit namanya Botilangi. Makanya itu para bisu kalau menyembah satu kali tangannya menghadap ke langit, satu kali napaopang jadi napakwe. Ya. Jadi dia menyembah dulu di langit, lalu menyembah di bawah laut. Burik Liung. Perkawinan antara dewa di langit dan dewi bawah laut, itulah yang melahirkan manusia di tengah-tengah. Alelino. Jadi menurut kepercayaan lama orang Bugis, Alelino ini berada di tengah-tengah yang berfungsi menjaga keseimbangan antara langit dan bawah laut. Jadi di tengah-tengah tempat para manusia. Jadi fungsi kita adalah untuk menjaga keseimbangan. Kapan ada yang tidak seimbang, maka dunia menjadi kacau. Begitulah pandangan agama orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Karena itu kalau kita menelusuri sistem pemerintahan tradisional di Sulawesi Selatan, mirip demokrasi, tapi tidak persis sama demokrasi. Profesor Zainal Abidin, almarhum Andi Zainal Abidin menyebutnya prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan tradisional di Sulsel. Tapi Profesor Matulada mengatakan
tidak persis sama dengan demokrasi yang kita anut sekarang, bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Tidak begitu demokrasinya orang Bugis Makassar. Dan itu dipraktekkan selama ratusan tahun. Ya, jadi menurut almarhum Profesor Matulada, dia tidak sebut demokrasi tapi prinsip-prinsip kerakyatan. Tugasnya raja di tengah-tengah dunia ini menjaga keseimbangan antara suara dari atas dan suara dari bawah. Suara dari atas yaitu suara raja, dan suara dari bawah yaitu suara rakyat. Yang dari atas disebut solompawoi, diibaratkan seperti air yang mengalir dari atas. Suara dari bawah diibaratkan air yang mengalir dari bawah laut. Namanya mengelep pasang, ya. Jadi bertemunya suara solompawoi dan mengelep pasang, disitulah digoda oleh DPR, namanya angka ada pitue, batek salapang, ada 40, sama persis fungsinya DPR. Dia bisa menurunkan raja. Karena di Sulawesi Selatan tidak mesti harus turun-temurun, bisa saja oleh saudaranya, pamannya. Contohnya Datu Tanete misalnya, Pancana, dia tidak diangkat anaknya yang laki-laki karena peminum, pemabuk. Sehingga yang diangkat adalah saudara perempuannya. Karena itu, di samping dia menganut pahamnya mirip demokrasi. Kenapa kita bilang mirip? Karena tidak persis sama. Kalau di demokrasi kita, apa saja kehendak rakyat, itulah yang menjadi kehendak yang dilaksanakan oleh pemimpin. Tidak ada suaranya pemimpin. Secara teoritis ya, itulah sehingga dengan ekstrim disebutnya sebagai suara rakyat adalah suara Tuhan. Di kita, suara raja dan suara rakyat dipertemukan di Dewan Adat. Di Pasicoco, inakodena si Coco ipatujungi. Lalu kemudian keluar menjadi undang-undang. Itu bedanya kita dengan demokrasi liberal yang kita anut sekarang ini di Indonesia. Berbeda dengan di Sulawesi, dan itu dipraktekkan. Jadi memang manusia berfungsi menjaga keseimbangan antara suara dari atas dan suara dari bawah. Lalu kemudian antara perempuan dan laki-laki. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana ketika Islam masuk dalam situasi kepercayaan seperti ini. Ya, jadi sudah beragama. Bukan Islam masuk di Sulawesi Selatan, bukan tanah kosong yang hampa. Sudah ada pembentukan karakter, sudah ada pembentukan kepribadian, dan sudah ada kemampuan literasi. Ya, sebetulnya saya kadang juga merasa bangga karena kitab sucinya itu adalah Lagaligo. Ya, jadi struktur kepercayaannya seperti tadi yang saya gambarkan, lalu kemudian merembes ke dalam sistem pemerintahannya dan dalam sistem sosialnya. Lalu kemudian yang paling penting kita banggakan karena di zaman pra-Islam ketika mereka belum menjadi Muslim, mereka sudah memiliki tradisi literasi. Ya, dia punya huruf, dan dia bisa menuliskan pikiran-pikirannya, lalu kemudian itu kita warisi sampai sekarang. Tidak banyak bangsa di dunia ini yang punya huruf. Jadi ada dua warisan yang kita bisa terima, yaitu tradisi literasi dari orang-orang nenek-nenek kita dulu, yaitu huruf dan tradisi menulis. Ini yang hilang sekarang, bukan hilang tapi terputus sekarang ini. Nah, bagaimana ketika Islam masuk di Sulawesi Selatan? Saya benar-benar kadang-kadang berpikir bahwa betapa bijaknya para pendakwah dulu. Dia tidak datang langsung mengatakan haram itu.
haram, haram, haram. Tidak seperti itu caranya dia mengislamkan. Islam diberi pakaian lokal, lalu kemudian yang kita tahu bahwa orang Bugis Makassar itu sangat susah sekali melepaskan masa lampaunya. Kalau kita ketemu nenek-nenek orang tua, pastian dia cerita, nenekku dulu dia bangun masjid ini, itu. Ya, jadi menurut Profesor Pelras, di tangan kiri orang Bugis adalah sejarah masa lampau, dan di tangan kanan adalah pembaharuan. Ini yang dia sebutnya dengan budaya yang beroposisi. Sangat susah sekali. Bayangkan Lagaligo bisa bertahan sampai sekarang. Betapa militannya orang Bugis menyimpan tradisi itu. Pernah dibunuh di zaman DTI para bisu-bisu itu. Tetapi militansi mereka tapi Islam juga sangat toleran. Ketika para bisu yang mau naik ke Mekah itu, misalnya dia mau naik ke Mekah, dibuatkan aturan, kau harus pilih mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan. Jadi dari situ saya merasa bahwa orang-orang dulu itu sangat bijak. Tidak seperti sekarang bahwa dia berdakwah langsung mengharamkan semua masuk neraka. Tidak seperti itu modelnya. Ketika kan yang pertama Raja Goa itu mengesahkan secara undang-undang Islam masuk ke dalam undang-undang negara secara resmi dan mengumumkan bahwa Islam adalah agama kerajaan, maka Islam juga dimasukkan ke dalam undang-undang. Kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan ini seperti yang tadi moderator sebutkan, ada juga undang-undang tertingginya mirip Pancasila, namanya Pangadereng. Kalau di Bugis, di Makassar namanya Pangadakan. 5 juga silanya. Ya, jadi ada yaitu sistem normatif yang sudah baku, ada namanya ada Puraonro, tidak bisa lagi diubah-ubah. Sudah undang-undang negara yang sudah termaktub di dalam Lontara. Ada bicara yaitu sistem peradilan. Bagaimana proses peradilan. Raja kalau mengambil keputusan, menurut Profesor Hasan Walinono, di tangan kirinya adalah para dewan adat, di tangan kanannya adalah pariwasara, perangkat syariat. Jadi yang ketiga tadi adalah ada bicara wari. Wari itu adalah sistem protokoler kerajaan. Rapang yaitu pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan karena belum ada tertulis di ada, hukum ada. Lalu kelima yaitu namanya syara. Syariat dari kata syariat, perangkat syariat. Jadi 4 yang pertama ini dipegang oleh Pampawada namanya. Lalu yang syara ini dipegang oleh parewasara, yaitu imam, mulai dari doja, imam, marbu, dan sampai kokodi. Gurtam buat Haji Abdurrahman Ambadalle adalah kodi di Pare-Pare kan kita tahu. Nah, itu Pak Pampawa ada, parewasara. Ada diislamisasi dulu oleh para ulama, lalu kemudian Islam dulu 4 ditambah menjadi 1 syara, yaitu menjadi 5. Kedua lembaga ini di dalam sistem pemerintahan tradisional kita mempunyai otonomi dan kekuasaan yang sangat besar dan seimbang. Ya, contohnya kalau dalam kawin lari. Kawin lari itu dalam budaya kita adalah tidak ada lagi ciri yang lebih tinggi daripadanya. Dan darahnya sah dibunuh kalau seseorang mengadakan kawin lari. Tetapi kalau dia lari di rumah imam, maqbola imam atau maqbola imam, sudah masuk wilayah kekuasaan parewasara. Tidak boleh lagi dia dibunuh. Bahkan dalam Lontara disebut
tusuk kondeknya atau pasapuna rane, pasapu dulu zaman dulu. Dia cuma lemparkan di dalam pagar imam, tidak boleh lagi dibunuh. Kendati tomas siriknya sudah ada di belakangnya. Tidak boleh lagi dibunuh. Dan dia sudah mendapat perlindungan syariat. Karena di rumah imam, dia tidak boleh bertemu lagi. Perempuan di dalam, laki-laki di luar. Dan imam inilah yang melakukan negosiasi dengan muhrim dari kedua belah pihak. Kalau tidak ada yang mau memberikan surat perwalian, maka dia dicarikan wali hakim. Sesudah menikah suruh medek, salah kampungnya. Dan selama dia belum meninggalkan kampung di bawah perlindungan imam. Biasa imam yang mengantar pergi ke lopi, perahu untuk buami dirimu. Di tradisi Bugis itu dianggap ripaupangi ni tanah, dianggap sudah mati. Tapi kalau di Makassar boleh ada rekonsiliasi namanya silisungi baji, motor kayak baji, ya. Begitu sempurnanya Islam masuk ke dalam sistem sosial dan kultural orang Bugis. Sama dengan konsep jihad. Waktu Raja Goa sudah menjadi Islam, tapi dia kan sangat berkuasa. Kekuasaan Raja Goa itu sampai ke hampir semua Indonesia Timur, sampai ke Sumbawa dan seterusnya. Waktu itu Bone tidak mau masuk, dia bilang Allah mau jakin aja itu. Jadi bukan karena Islamnya Bone tidak mau masuk Islam, tapi karena dia menganggap bahwa dia mau dijajah oleh Goa. Lalu terjadilah perang namanya Musuh Selenge. Ada terkenal dalam Lontara Musuh Selenge. Lalu kemudian Raja Goa tidak mengatakan, pergilah kau berjihad. Kalau kau mati, kau masuk dalam surga. Dia tidak mengatakan demikian. Tapi dia mengatakan, paenteng siri nagamaya, punna mate ko, mate nigolai ko nani santain ko. Patetang siri nagamaya ko mate rigolai ko nani santain ko. Dia menggunakan konsep siri untuk mengganti pakaian jihad. Karena orang Bugis Makassar tidak mengenal jihad. Jadi dia katakan diri tegakkan siriknya. Orang Bugis Makassar, orang Makassar, kalau kau mati seperti santan dan gula. Apa bedanya konsep jihad? Jadi dengan semangat sirik, kemudian pasukan-pasukan Goa menyerang Bone dan berhasil mengislamkan Bone pada tahun 1602 kalau tidak salah. Ya, jadi para ulama itu menggunakan sumber-sumber lokal sebagai media dakwah. Sama ketika pembagian waris. Kan laki-laki di Islam kan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Coba nih kalau begitu perempuan-perempuan Bugis itu terkenal dia sangat berani. Bahkan dalam kesaksian seorang Inggris yang datang pada awal abad ke-19, dia saksikan perempuan-perempuan Bugis memimpin perang, naik kuda dan duduk dalam musyawarat, dan fatwanya dia boleh didengar. Sepanjang fatwanya argumentatif dan dapat diterima oleh syariat. Itu keunggulannya. Nah, ketika mau bagi waris, tentu perempuan akan memberontak kalau dikatakan laki-laki dapat 2, kok dapat 1. Jadi ulama dulu meminjam istilah orang Bugis karena malempa urane majuju makun raya. Laki-laki itu malempa, memikul, jadi 2 nada apa? Perempuan majujung di kepalanya, berarti saya dimikul meruntuh. Masuk dia akalnya, tidak jadi dia memberontak. Ya, jadi begitu seterusnya. Bahkan saya
terakhir ini ada salah seorang mahasiswa saya yang mengambil salah satu naskah tesis skripsinya. Dia temukan naskah namanya Taqiyilin Sinapatiye. Ya. Dalam tradisi lisan juga beredar ini di daerah dia di kampung. Bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Sawer Gading. Sawer Gading ini kayak ton nabinya orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Adu kekuatan Nabi Muhammad dengan Sawer Gading. Ternyata Sawer Gading kalah. Jadi dia bilang, "Mendrek na ya korori bulu dunia dan isi ini saya serahkan kepada Nabi Muhammad." Secara logika kan tidak mungkin Nabi Muhammad bertemu dengan Sawer Gading. Secara logika. Tapi kalau ditempatkan dalam teori yang dikemukakan oleh Levi Strauss dalam strukturalisme kebudayaan, bagi dia dalam teori ini, bukan cerita itu yang penting, bukan produk itu yang penting, tapi bagaimana struktur berpikir dari manusia yang menciptakan. Di situ ketinggian peradaban seseorang. Jadi kalau kita membaca sebuah tulisan si kacau-kacau pikirannya, si kacau-kacau itu perilalang koyotakna. Kenapa kita lihat, kenapa Lagaligo sampai masuk dalam Memory of the World di UNESCO, ya, salah satu badan PBB yang mengurusi masalah kemanusiaan dan ilmu pengetahuan, karena teratur. Itu Lagaligo sampai 6.000 bait, 5 suku kata. Nggak bisa, karena kan dia dinyanyikan, jadi kalau lebih dari 5 suku kata, suaranya false atau kurang. Ada peristiwa flashback, ada pembayangan tokohnya, betul-betul menggambarkan manusia secara realistik. Sehingga dianggap karya sastra yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Ya, jadi itulah kehebatan para ulama-ulama dulu memanfaatkan sumber-sumber lokal sebagai media dakwahnya. Dia pakai Lagaligo juga ternyata. Ya naro Taqiyilin Sinapatiye. Di dalam naskah itu ada sekitar 200 halaman tersimpan di Arsip Nasional. Tolong saya diingatkan kalau sudah lewat waktunya, Pak. Aku mau cerita kalau lupa itu Pak aja. Siap. Iya. Para ustaz-ustaz, para Andri Guruta dan saudara-saudara saya yang saya hormati. Makanya dia memanfaatkan juga Lagaligo. Awalnya itu sampai pertengahan itu naskah persis ceritanya Lagaligo. Tapi pada pertengahan dia bilang ada perintah dari Patotoe di langit maka dayelino lolisa nelok nirilulung. Sudah mau digulung ini dunia dengan isinya. Ya tiai maka coy, oh bukan Taqiyilin Sinapatiye judulnya. Lontara Purukani. Mungkin dari kata Furkan. Lontara Furkan. Tapi ceritanya Galigo benar-benar dijiplak. 5 suku kata. Dinyanyikan juga pada malam Jumat. Nah dalam cerita itu dijelaskan bahwa pertengahan cerita itu awalnya masih cerita tentang kejayaan di Botilangi, kejayaan Burik Liung, dan kejayaan raja-raja di dunia tengah. Tapi pada bagian pertengahan sudah ada perintah dari Patotoe bahwa Patotoe itu sang penentu nasib dari Botilangi, dari langit, bahwa dunia bersama isinya sudah mau digulung ini. Elo nirilulu linoi pangkan makna Nabi Muhammad. Bukan inasal lontara Purakani. Disitulah masuk syariat. Dia perkenalkan dulu apa itu Allah. Lalu kemudian syahadat. Lalu kemudian bahkan sampai masuk ke tasawuf. Orang-orang dulu hebatnya ya. Bagaimana memanfaatkan sumber. Dia lihat kenapa ini orang Bugis sudah Islam ini masih selalu juga baca-baca itu Galigo. Bahkan pada abad ke-19 seorang pendeta dari Belanda terkejut
karena di Pindrang dia temukan di Pindrang orang yang sekarat, tapi bukan Al-Quran yang dibacakan, tapi ada lihat di situ huruf-huruf lontar dibaca. Dari situ Mattes tertarik untuk mengumpulkan Lagaligo. Itulah sekarang yang tersimpan di Belanda dan dianggap sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Jadi yang saya ingin sampaikan ke para hadirin Daria di sini, kita membayangkan abad ke-10 sampai abad ke-14, Dek Pagagal Istri tidak ada HP, tapi dia sudah bisa mencipta. Dia menciptakan huruf dan dia menciptakan tradisi literasi, menulis dan membaca. Sedangkan dalam Islam juga pertama kali diturunkan kan langsung tradisi literasi, suruh meme dulu Nabi tamak baca. Nah, dari situ dia tidak mengalami banyak benturan dengan Islam karena konsep syirik misalnya itu diakomodir masuk ke dalam konsep jihad, pembagian waris, dan konsepsi penyebaran Islam melalui. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pertemuan antara Gurutta yang dari Asadia Sengkang dengan Arus Sopeng yang ini sebetulnya masih perpanjangan dari tradisi Pangandaran ini, ya. Arus Sopeng ini adalah mewakili karena Pampawada itu selalunya dipimpin oleh raja dan Parewasara perangkat syariat selalunya dipimpin oleh ulama. Ya, jadi ketika Arus Sopeng dengan Gurutta bertemu itu sebetulnya masih perpanjangan dari sebuah tradisi lama. Makanya ketika Gurutta masuk Golkar, banyak orang tidak bisa paham. Banyak orang tidak bisa paham karena memang makanya itu di Sulawesi Selatan tidak ada pemberontakan ulama kayak di Jawa atau Sumatera. Karena di Jawa itu pesantren itu independen. Makanya dengan mudah Clifford Geertz membagi Islam di Jawa. Mulai dari Islam dia bagi 3. Karena dengan mudah dia klasifikasi yang mana abangan, yang mana dan seterusnya. Di Sulawesi Selatan tidak bisa, dia menyatu antara ulama dan umara. Tidak ada perlawanan ulama. Coba kita tunjukkan kayak Pangeran Diponegoro atau siapa di Jawa lalu mengadakan perang. Tidak ada. Selalunya dia menyatu dengan antara raja dengan, bahkan katanya kalau zaman dulu raja akan turun dari kursinya lalu kemudian mendudukkan ulama ke kursinya menggantikan, begitu tingginya peranan ulama. Itu sebabnya kita lihat jarang ulama yang tidak kawin dengan anak datu, anak arum. Karena di dalam konsep pemikiran orang Bugis ada namanya Sulapa Appak Wala Suji. Sulapa Appak Wala Suji yaitu kecendekiawanan panrita, kekuasaan yaitu raja dan perangkat-perangkat kekuasaan, tawarani atau orang berani, dan kekayaan. Makanya tadi oleh nakolai mak bau ini, mungkin agak sulapa monroy mak daco mak bau ini. Sudah adakah segi yang kau tempati? Nah, di dalam tradisi ini ulama itu menduduki posisi yang sangat tinggi sehingga kalau dia kawin dengan anak raja, darahnya anaknya itu tidak turun. Karena kita sudah tahu bahwa sistem yang dianut di Sulawesi Selatan bukan matrilineal seperti yang dianut oleh Minangkabau. Di Minangkabau itu laki-laki cuma seperti penumpang karena kalau sudah balik dia sudah harus keluar dari rumah dan tinggal di surau. Pegang ke Noranekro, ya, warisan harus melalui perempuan.
Itulah makanya ceritanya tenggelamnya kapal Pandarut ditolak itu Zainuddin ketika datang karena dia meskipun bapaknya orang Minang tapi ibunya orang Makassar, dia dianggap anak pisang karena yang menurunkan pewarisan itu dari ibu karena sistem matrilineal. Di Jawa misalnya patrilineal, ya, kemudian terjadi pemberontakan oleh Kartini untuk keluar dari tradisi. Tapi di kita ada yang lebih canggih di dunia ini dalam teori kebudayaan namanya bilateral. Hampir semua peneliti yang pernah ke Sulawesi Selatan menyebut bahwa sistem pemerintahan yang dianut di Sulawesi, sistem kekeluargaannya bersifat bilateral. Itu tadi karena dasarnya adalah demokrasi. Jadi bahkan sampai awal abad ke-19 masih terjadi 20 masih terjadi perlawanan sporadis. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Besek Kajuara yang melawan Belanda, dia sendiri yang memimpin perang. Nah, kembali kita ke DDI. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa banyak tindakannya Guruta yang tidak bisa diterjemahkan kalau tidak memahami kultur orang Bugis Makassar. Coba, misalnya senur-senuran, Guruta tidak mengharamkan. Boleh kita, misalnya namaku waktu kecil itu, karena 2 kakakku selalu meninggal. Jadi ralat juga kepada moderator tadi, anak tertuanya ayah itu dari sudah ada kakakku lain ibu, ya. Karena kakak saya selalu meninggal, maka saya diberi nama Ituwo supaya saya hidup. Itu doa bagi Guru Tambok Dale sebagai sesuatu doa. Boleh senur-senuran tidak halal. Yang haram itu adalah pemali. Tapi bagi Gurta senur-senuran boleh. Jadi masuk baca kina niat tak karena Allah, lalu kemudian kita anggap itu sebagai doa, tidak apa-apa menurut Gurta. Jadi tidak bisa dipahami alur pemikirannya Gurta hanya berdasar dari kebudayaan Arab karena beliau lama di Mekah misalnya, tetapi harus paham juga beliau ketika beliau masuk Golkar hampir semuanya kepala kita sudah diisi dengan demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila. Tidak ada yang paham bahwa kebersamaan pemimpin pemerintah dengan ulama itu satu paket di dalam Pangadera. Tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pemberontakan ulama di Sulawesi Selatan terhadap pemerintah. Kecuali misalnya DITI, tapi ini kan politik nasional yang memberontak karena tidak puas dengan kepemimpinan Soekarno. Jadi itu mungkin sedikit pengantar diskusi. Saya kalau bicara tidak akan berhenti kalau tidak dihentikan oleh moderator. Tetapi dari sini kita bisa paham kultur DDI sebagai agama yang dianut sangat moderat dan mungkin itu makanya saya selalu berkata kepada Pumbesek bahwa lebih bagus ulama-ulama kita di DDI ini harus banyak tampil di media karena yang menguasai media sekarang ini teroris. Islam kita bukan Islam Arab. Tidak mungkin Islam masuk di Sulawesi Selatan dengan gaya Arab. Karena terkenal orang Bugis Makassar sangat kuat menyimpan tradisi masa lalunya, tapi juga sangat agresif menerima pembaharuan. Ketika dia mau terima Islam, dia bilang, aku terima mu selengin ya aja mau biang pak. Ulama terima, tapi na Islamisasi dulu. Kapan ada tindakannya ini pampawada yang keluar dari syariat, naparing ngerangi dengan bil hikmah. Itulah perbedaan dan ini mungkin yang disebut dengan Islam Nusantara yang sangat ditentang oleh Wahabi dan para jaringan-jaringan Islam fundamentalis.
Tidak bisa. Sejarah, tidak bisa diubah sejarah. Memang Islam masuk dengan melalui budaya, sehingga ekspresinya juga lembut. Bahkan konon kabarnya di Mesir itu dijadikan Islam di Nusantara ini dijadikan sebagai model, coba kita lihat negara Arab perang terus. Di Afghanistan cuma 4 suku, terus berperang. Sementara kita cuma 720 suku, satu-satunya di dunia yang punya 720 suku. Tidak pernah perang. Karena Islam kita Islam yang damai. Masuk juga secara damai, secara santun. Kalau ada sekarang ini teroris-teroris, itu karena berguru di sana, dikadar di sana, bukan dikadar dengan kultur kita. Ya, jadi dari kecil ya pasti kita merasakan bagaimana kelembutan ibu dan bagaimana kekerasan ayah. Karena memang ayah berfungsi sebagai penjaga syirik dan ibu adalah berfungsi sebagai menurunkan budaya syirik itu. Jadi dia yang mengadai apa itu syirik, tapi penjaga peradaban itu adalah laki-laki. Sementara pemelihara dan penurunan tradisi itu dari ibu. Dan wilayah manapun yang dipilih antara laki-laki dan publik itu adalah wilayah pilihan. Banyak contoh bagaimana raja punya anak 3 yang dilantik perempuan, 2 laki-laki tidak dilantik. Karena pemabuk, suka minum-minum, suka berjudi, napoji loka mas merengang, napoji loka mapabite manu. Itu anaknya Datu Tanete misalnya, ada saudaranya, kenapa ya banyak sekali, coba dibuka di Lontara, banyak sekali laki-laki anaknya, kalau di dalam tradisi patriarkat kan, namu painu menamu paboto, kok ya anak uranenya teror dilantik, kalau di kita ada 4 syaratnya baru bisa jadi raja. Maca pinawarani, malempuk pina mageteng. Harus pintar tapi berani. Atau jujur dan teguh pada pendirian. Kalau 4 yang syarat ini dipenuhi, dia tidak mengenal gender. Satu-satunya juga di dunia yang 5 gendernya di Sulawesi Selatan. Laki-laki, perempuan, bisu antara laki-laki dan perempuan karena dia menganggap dirinya pendeta yang menghubungkan manusia dengan dewa di langit dan di bawah laut. Calabai dan calalai. Tidak ada dizalimi. Calabai pakai boti, mengatur Andre dan tidak dizalimi seperti yang ada di kultur-kultur lain. Itulah bentuk demokrasi kita yang diakomodir oleh Islam. Kenapa bisa bertahan? Islam juga jago kalau bisu-bisu itu mau naik ke Mekah seperti Haji Zainuddin di Parepare yang punya Hotel Gandaria itu yang terkenal. Waktu dia mau naik ke Mekah bilang elok ke mancajurannya tuh makun rai. Maka elok ke mancajurannya puang. Dikasihnya paspor kembali ke namanya di Zainuddin. Padahal namanya dulu adalah Gandaria. Nama bisunya Gandaria. Ada itu Hotel Gandaria banyak di Parepare. Hotel Etna tuh. Bisu tuh pun naik Hotel Gandaria itu. Tetapi setelah dia menjadi Muslim, dia memilih menjadi laki-laki dan meninggal dalam laki-laki. Itulah sedikit gambaran terhadap peradaban Islam dan bagaimana Islam beradaptasi dengan budaya lokal tanpa ada konflik, tanpa ada perang. Demikian sedikit pengantar diskusi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai penambah wawasan bagi penderita-penderita kita di sini. Punya dalil, ya tidak punya ini, tapi hanya dalil-dalil nakli saja yang bisa saya manfaatkan sebagai seorang ilmuwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Prof, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Kurang lebih 1 jam mendengarkan kembali ini pelajaran sejarah, yaitu pelajaran sejarah Bugis Makassar. Yang mana tadi ada beberapa konsep syirik ya yang dijadikan sebagai jihad.
dan beberapa prinsip-prinsip itu pernyataan prinsip yang merupakan gambaran syirik. Seandainya di gedung ini, Bu Prof, berapa kali kita tepuk tangan ini, baik para partisipan jamaah Dariyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islamisasi ya di Tanah Bugis. Ada beberapa tadi contoh sejarah yang diuraikan oleh Ibu Prof, seperti misalnya yang kaitannya dengan pembagian warisan, bahwa laki-laki itu dari status pekerjaannya yero orang newe mengisang, ya yero makun reye mak jujung. Jadi wajar saja kalau pembagian warisan itu banyak didapatkan oleh laki-laki. Nah, nasabah marajim metoi zamanna ya mengisangi. Nah, jadi sangat adil. Nah, inilah salah satu mungkin contoh yang disampaikan oleh Ibu Prof. Belum lagi yang tadi ada kisah ini sampai saya ketawa bahwa ternyata nama aslinya Haji Zainuddin itu Gandaria. Kepada seluruh partisipan, silakan ya mau. Saya Pak Indra. Ya silakan Pak Dr. Ridwan Idris. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua Andre Bruta yang ada di sini, terutama Prof. Nur Hayati. Saya pertama saya ingin katakan bahwa kemarin kan kita bahas tentang Syiah Sunni. Kemudian ada yang sebelumnya, yang pertama oleh Andre Bruta, Ketua PB, dan maksud saya luar biasa sebenarnya ilmu-ilmunya beliau ini. Jadi saya ketika mendengar Andre Bruta, Prof. Nur Hayati itu, maksud saya kita ilmu yang luar biasa menurut saya, karena saya biasa sih, saya senang membaca antropolog, ilmu tentang yang lain. Tapi baru juga saya dengar ini, dan itu membuat kita bahwa sebenarnya di kita di Dariyah, di DDI itu sebenarnya kita punya banyak orang-orang hebat ya. Kemarin kita Syiah Sunni, Andre Bruta, kita sudah kajian setiap malam Jumat, dan itu kajian tasawuf luar biasa. Sekarang kita bagaimana itu Islam yang mengakomodir budaya, dan setelah mendengarnya saya merasa bahwa kalau Islam seperti ini yang kita jalankan, Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin menurut saya. Jadi, dan itu menurut saya ilmunya Gurta Prof. Nur Hayati itu adalah ilmu dari Gurta juga sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang dikumpulkan oleh Prof. Nur Hayati itu adalah itulah yang ditanamkan oleh Andre Gurta Modale, dan itu menurut saya itu sangat luar biasa. Pertanyaan saya masuk ke pertanyaan Prof. Saya pernah mendengar, saya pernah membaca bahwa sebenarnya Islam itu masuk di Tanah Toraja itu lebih duluan. Cuma katanya itu berbenturan dengan budayanya, budaya di sananya, termasuk yang Rambu Solo itu, yang sangat susah diakomodir gitu loh. Pertanyaan saya, apakah ini benar atau tidak itu? Yang selanjutnya adalah ini masuk ke kajian ilmu agama maksudnya gitu. Itu kan sebenarnya kayak bisu, kemudian kepercayaan orang dulu, dunia dunia atas, dunia bawah itu ya. Yang laga-ligo itu, Prof. Apakah itu sebelum memang Islam belum masuk di sana, atau sudah ada Islam, maksud saya Islam itu sudah adakah tertanam di situ sebelum didapat itu, atau memang belum gitu. Artinya ini saya mempertanyakan ke persinggungannya dengan Islam gitu. Persinggungannya dengan Islam. Kira bisa ditangkap poinnya Pak. Ya, kita kasih kesempatan yang lain. Oke, baik. Terima kasih itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Toraja itu sebetulnya dulu dia terisolir ya. Jadi yang masuk Islam pertama itu pesisir. Kita lihat Goa kan pesisir sampai masuk loh, itu adalah laut kan. Ya, sementara yang di pedalaman belum tersentuh.
Nanti pada abad ke-19 masuklah Kristen. Makanya itu di daerah-daerah pegunungan, Poso sampai masuk Sulawesi Tengah, sampai Manado, itu adalah Kristen. Tapi kalau yang pesisir, pergi keliling pesisir Sulawesi Muslim semua. Ya, karena mungkin tidak terjangkau oleh para pendeta lebih tekun masuk, jadi dia menjadi Kristen itu pada abad ke-19, ke-18. Ya, jadi saya belum pernah mendapatkan sumbernya bahwa dia lebih dulu masuk Islam, belum. Memang Islam pertama masuk di pesisir memang. Kita lihat di Luwu kan, di Bone, Sopeng, semuanya daerah-daerah pesisir di Goa. Itu yang kedua adalah pasti arahnya ini pertanyaannya musyrik, toh? Banyak musyrik. Kita harus paham di Sulawesi Selatan ini ada 3 cara beragama. Ya. Ada yang beragama secara murni Islam. Setuju tidak setuju, terima tidak terima, itulah yang terjadi di masyarakat. Pembagian ini secara Islam murni, terutama yang berbasis santri, DDI. Kata Pak dua, ya narodenderon aku tanahnya Pak Ridwan dia di KTP-nya dia Muslim, tapi dia masih melaksanakan juga praktek agama Toriolo. Saya menyebutnya agama Toriolo, tapi kalau di Sidrap namanya Tolotan. Ya, jadi ada, tapi ada memang demeton elok tamaseleng. Demeton tamaseleng. Itulah Tolotan, Toraja, Tokajang. Dia enggak mau. Tolotan sampai tinggalkan Wajo. Sebenarnya dia dari Wajo. Tapi karena dia dipaksa oleh Arum Matoai untuk masuk Islam, dia lebih baik bermigrasi. Dan konon Arun Sidendren Rapam memberi dia tempat di sebelah Lotan Selatan kalau di Sidrap. Jadi di situ dia tinggal, diberi tempat pemukiman dan bebas menjalankan agamanya. Nah inilah yang sampai sekarang biar nubuju masuk Islam tidak bisa. Tapi dalam kesehariannya sama siapa orang Sidrap di sini? Kau tuh deh entah. Ya, Sidrap saya. Ada Tolotan di sana? Ada. Tidak ada sampai bedanya. Sekarang, tidak ada bedanya agama Hindu. Bugis lainnya. Oh. Mas Songkotoran enang. Ya. Tapi dia cara menyembahnya kayak sama Panong, kayak sama Painre. Kamu Painre di atas gunung pergi. Bawa sesajen, bawa sesembahan. Apa dia bawa turun ke laut atau ke sungai. Jagona rotorioloe. Naubah itu konsep Mapano dengan membawa telur atau ember malise soko ke maulid ke masjid Pano itawe. Jadi kada mangka saya lapanang konelo. Elok ke Mapano esai, Mapano tudu baku di masjid gie. Iya. Kada elok ke Mapano esai. Berarti membawa naik ke rumah imam atau pendritaya apa maka dia nengi teriolo dia gagar yolo bola batu. Iya. Ya, jadi dia ganti konsep Mapano dengan cara kalau Ridwan pernah ke Takalar menyaksikan Mauduk Lempoa. Iya. Itu benar-benar tradisi syirik diganti dengan tradisi Islam. Ya. Ada lomba perahu, lalu kemudian Pede Maya kali nolopin Pede Tarompoi dan seluruh penghuni kampung itu yang merantau kembali memperlihatkan kehebatannya. Iya. Lalu kemudian disedekahkan seluruh isi perahu itu disedekahkan kepada orang Jagona itu Syekh Jalaluddin. Saya kurang tahu ada namanya dalam sejarah yang mengislamkan itu Takalar.
dan mengganti tradisi menyembah laut itu untuk Dewi Bawah Laut dengan Mauduk Lompoa yang menjadi destinasi unggulan pariwisata Toraja Takalar sekarang. Ramai 7 hari 7 malam. Dalam perahu itu ada hiasan dari sarung, dari baju yang cantik-cantik. Pokoknya pede mega di sana lah, pindah pede mageloi. Dari Kalimantan, dari Malaysia yang merantau bawa semua, lalu setelah itu disedekahkan. Kalau dalam tradisi asli kan nabuangi sokok dikasih si bawa manuna supaya namakannya dewi-dewi di bawah laut. Jadi itu contoh bagaimana ulama dulu mengislamkan orang dengan bil hikmah dan maka cek tongan letuk makuke mau lu aja lalu mulu kepawang mak kedaharat tu mamulu saya pernah bicara di Muktamar Muhammadiyah di Solo. Undang Aisyah bilang yang membunuh tradisi di Indonesia ini Muhammadiyah karena semuanya haram. Memang barasanji teh kalau iboting haram. Ada apa penggantinya? Candolen-dolen. Kita mungkin mangkali candolen-dolen. Ada orkesero apa pedek malaleng iwan ni pedek malosu-losu. Saya masih ingat kakakku menikah. Di antar itu pengantin laki-laki ke pengantin perempuan, deku itu naboti deku dengan gendang, pedang gambusu sambil bernyanyi tolal badaru alim. Diulang-ulang sampai letuk di bola Mabarasanji Matsumanga Riolo Kemapaboti. Sekarang hilang semua. Betul. Saya ke Bone ditanya di Bone, kenapa ini pengantin tengah malam sudah mulai berkedip-kedip lampunya itu panggung. Pedek malaleng yang ini pedek mereka. Maka dekat dampeng aku maka damakin. Elo matuno bolata anak muda ko. Pedek salah pacan doleng-doleng. Astagfirullah. Maka dak jadi maga nih. Kita pasang mana ke candolen-doleng Pak Lena tuno boleh. Karena aja mah Pak Boti wani. Pak Boti ngesok kok. Iya. Jadi sejak saat itu mereka kasih menikah anaknya siandek negara candolen-dolengnya di Bone Barat kampungnya ayahku tidak ada lagi candolen-dolen sekarang. Dak tahu di Sidrap Pak, pusatnya di Sidrap. Contohi ulama dulu. Aja melokak aja memfokus mustri. Mana peranaka kau de negara. Pelan saja kayak di Lu baru-baru ini yang karya semacerat tasik sebenarnya itu menyembah ke Ulu Tedong. Tapi diganti oleh bupati menyebarkan kerbau tetap dipotong di rumahnya kepala desa baru dimakan bersama, lalu baca bersanji, lalu turun ke laut menyebar bibit ikan. Penggantinya itu kan ada juga adaptasi kan. Nah kalau kau dengan mengatakan haram, musuh kau tuh kami tahu. Jadi ada 3 Islam, ada Islam yang benar-benar menjalankan syariat, ada Islam apa 2, ada menton tidak Islam KTP-nya pada rotolotan itu raja itu kajangnya aga demitona salang agama toriolo mitona sompa aja lalu meloka pak pada tuh fanatikna fundamentalis ada cibayaro sama kada haram kada kok jadi itu mungkin makanya negara mengatur itu sara. Iya Pak. Supaya kita jangan memasuki wilayah kepercayaan orang. Andai pun kita mau masuk, sampaikanlah dengan bil hikmah. Nabi kita maka bil hikmah. Sambil mungkin Ibu Prof, maaf, ini ada di kolom chat, ya sekalian kita jawab. Saya tidak buka lagi ruang diskusi, sekalian yang ada di kolom chat ini. Tapi Puang Prof, bagaimana sejarah sehingga munculnya gelar-gelar Andi Baso, dan lain-lain dalam tradisi Bugis.
sebenarnya begini, di dalam naskah-naskah tua itu tidak ada memang Andi, ya. Lasat tumpogi, saweri gading, batara latu, batara, dega maka datu ini, datu itu, tidak ada. Ya. Tapi ketika Belanda datang, Utero dan arungnya di sekolah di zaman Belanda karena dia mau memanfaatkan menjadi tenaga administrasi. Kan tidak semua Belanda datang mengurus gubernur. Pasti pegawai nama dari bawah itu adalah pribumi. Tidak mungkin pegawai namanan rodo mengurusi KTP, mengurusi pertanian, peternakan dan semuanya. Datangkan semua dari Belanda. Jadi satu-satunya cara memilih tapi diskriminatif, sangat diskriminatif, yaitu arungnya di sekolah. Ya. Cuma memang di Bugis kan ada namanya resistensi. Sekolah pesantren ayah masih sekolah. Jadi akhirnya untuk menjadi pembeda dia beri Andi. Kanang kali inang pengasuna arunge maka dama jirodo mu matoi maka datoya mu matoi alena na anak narunge maka ditanun di. Ternyata sapaan mesranya itu pembantu terhadap rajanya. Macalinga Belanda naren yang Andi Riolon. Jadi itu awal-awal ke-19 baru ada Andi di depan nama. Nah, jadi itu yang saya mau katakan bahwa kita benar-benar bilateral. Contohnya kan Besteka juara yang Raja Bone yang kedua dari yang sebelum Andi Mapanyuki yang sebenarnya dia suaminya dulu yang raja tapi terlalu frontal melawan Belanda. Akhirnya ketika suaminya meninggal karena Riola Belanda itu tahun 1900 baru dia masuk di menaklukkan Sulawesi Selatan. Sebelumnya itu hanya berkuasa di satu tempat, tapi sepanjang sejarahnya orang Bugis Makassar itu perlawanan dan darah. Makanya almarhum Prof. Matullah bilang itu suka marah orang laki-laki Bugis karena selalu perang sepanjang sejarahnya. Dan pasukan yang paling dia takuti Belanda ini pasukan Bugis Makassar. Mirip Jepang. Dia bisa bertahan sampai di titik darah yang penghabisan kalau berperang. Tahun 1900. Jadi kita itu hanya 44 tahun dijajah Belanda. Di Jawa 360 tahun. Makanya di Jawa cukup ke sitai camanya agak serok bokok karena memang sudah terbentuk karena dia terlalu lama. Tapi yang napojem mewah tuh emang kasai karena tidak terlalu lama dia terjajah. Hanya 41 tahun, 44 tahun. Nah, ketika Belanda menaklukkan Sulawesi Selatan, selain Rapangaderang, dia ganti dengan undang-undang Belanda. Salah satu klausulnya di situ, wanita dilarang mencampuri urusan laki-laki. Sejak saat itu wanita dikurung di dalam rumah. Datang juga Islam garis keras mengatakan bahwa Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, seolah-olah itu mutlak bagi Islam bahwa hanya laki-laki yang boleh memimpin perempuan. Menjadi pemimpin. Akhirnya Monron Niramakun Raya Rilalang, lalu referensinya adalah patriarkat. Jadi dari situ mulainya terbuang. Pada saat undang-undang sudah tidak dipakai, maka lahirlah itu Andi, Puang, Aga, dan nah yang bahaya sekarang asal megan idoi Andi Tony. Ya, jadi itulah sedikit gambaran terhadap mungkin nuansa lain ya yang adik-adikku dan saudara-saudaraku di sini tentang bagaimana memaknai Islam dari kultur. Di Jawa juga unik islamisasinya, misalnya bagaimana
para wali memasukkan Islam melalui wayang dan seterusnya, menggunakan juga sama, modusnya sama, tapi tidak ada yang melakukan kekerasan. Masih ada waktu kayaknya untuk satu orang ini, Bu Prof. Silakan. Ya, silakan ya mau merespon langsung silakan. Satu lagi. Pak Muntaha, ayo. Ya, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum Bu Prof. Apa indikator, apa penyebab kira-kira generasi ini tradisi mulia kita itu yang cocok sekali dengan budaya kita, peradaban Bugis. Salah satunya adalah ada indikasi kelihatan sangat generasi-generasi saat ini itu sangat kurang tertarik dengan berbahasa Bugis. Ya, kalau begitu, kalau boleh saya katakan begitu, mungkin juga keliru ini saya, tetapi sepertinya begitu. Yang kedua adalah apalagi tulisan Bugis Lontara, ini sesuatu tradisi yang membanggakan sebenarnya. Kita dengar tadi itu proses-proses perkembangan Islam masuk kemari Indonesia, Bugis, terusnya itu bisa ditolerans dengan tradisi yang ada peradaban di Bugis dengan Islam. Itu sangat menyatu. Kawin apa sebabnya kira-kira Pak Prof, kira-kira sehingga minat itu berkurang dan pergeseran nilai kelihatannya. Itu saja singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya urapimu Pak ya, Pak Kiai, Pak Andre Guru Pak Guru Lontara di sebelah kanannya itu tafsir. Kalau dia belajar tafsir, saya masih dapat orang-orang yang belajar di rumahku dia pakai Lontara, dia pakai pensil dan Lontara. Tidak ada yang pakai Latin dan bahasa Indonesia. Jadi makanya saya pernah mengatakan bahwa salah satu penjaga peradaban itu adalah pesantren. Sampai tahun 60-an, 70-an itu masih pakai Lontara kalau dia menginterpretasi tafsir-tafsir dan hadis-hadis para santri-santri. Nah, setelah kita tanggal 28 Oktober 1928, kita kan sepakat untuk menjadi Indonesia. Satu berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, dan bertanah air satu yaitu tanah air Indonesia. Isalai mana nia robolata roh. Saya menyebutnya rumah-rumah kecil. Berbondong-bondong masuk, karena waktu itu kita terjajah dan senasib sependeritaan. Berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Sirat dai, ribola lopon Indonesia. Tapi marutungi rumah-rumah kecilnya mulai roboh. Ini yang terjadi menimpa kita. Merugikan juga nih. Padahal undang-undang sudah mengatur bahwa berbicara antar penutur itu menggunakan bahasa ibu. Iya. Berbicara antar etnis menggunakan misalnya Pak Ustaz kan Benena Betawi, terserah istrinya mau pakai Betawi, yang penting bahasa ibu. Yeah. Yang ketiga adalah komunikasi antar negara itu harus menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kita ini sudah menjadi bangsa yang dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Bahasa Jakarta, setengah dari 720 suku di Indonesia ini setengahnya akan punah 25 tahun ke depan. Dan anehnya Bugis Makassar juga masuk. Jadi saya protes. Kenapa Makassar bisa masuk dan Bugis? Nah dia salah satu bangsa besar di luar Jawa. Dan penuturnya tersebar dari pantai-pantai di Nusantara ini. Dia bilang, saya bilang apa indikatornya? Satu indikatornya. Dia bilang apa? Ibu-ibu muda sekarang tidak lagi berbahasa Bugis Makassar di dalam keluarganya. Itu dia. Ya, itu saja indikatornya. Nah, punahnya sebuah bahasa, juga punahnya peradaban, juga punahnya identitas. Coba kalau kita bilang sama orang-orang Bugis, orang-orang tua di kampung, permisi, pasti itu dulu. Dek mana mete-mete, tapi kamu kerja tabe. Mater cuma Jawa. Kenapa? Karena dalam bahasa itu sudah terekam juga peradaban di dalamnya. Iya. Kalau orang Sunda, punten, langsung ke mangga. Ya,
Berbeda kalau kita bilang permisi, aideknya giling. Iya. Jadi bahasa itu di dalamnya juga sudah ada paket peradaban. Rasa. Dan semua peradaban ini telah diseleksi oleh Islam. Kecuali tadi itu. Ya, kami to selam apa duang kami to dek nelok selam. Bangsa ini di santri-santri Islam dengan syariat yang benar. Tapi pernah saya di demo juga oleh Hizbut Tahrir. Waktu saya masih jadi kepala penelitian bidang riset sosial budaya di Unhas. Kata dia bilang, ini Ibu Prof menghidupkan syirik karena meneliti Lagaligo. Saya bilang, jangan kau masuk semua. 5 orang mau masuk saja di ruanganku. Nggak mau ajak kalau masuk ke semua. Keluar kau yang lain, tidak kundang kau. Dari lo kan itu udah saliwang roh, saliwang. Wali ini roh 5. Kadang bedakan ketika saya sebagai seorang Islam dan ketika saya sebagai seorang ilmuwan. Ketika saya seorang ilmuwan, maka Lagaligo adalah data. Tidak bisa kita rekonstruksi peradaban suatu bangsa kalau tidak ada data. Satu-satunya data tertulis yang kita miliki pra-Islam adalah Lagaligo. Tapi kalau ku belah dadaku di sini, maka di sini 100 bahkan 1000% adalah Islam. Jadi ketika saya menjadi ilmuwan, maka Lagaligo adalah data, dan ketika saya menjadi Muslim, maka 100.000% di dadaku ini adalah Muslim. Karena tempatnya agama adalah di hati, dan tempatnya ilmu adalah di kepala. Lalu kemudian, ibu ini dibantu oleh Amerika. Waktu itu saya dibantu oleh Toyota Ford Foundation Amerika. Pasti ada deal-deal tak dengan Amerika. Saya bilang, cari kok pengusaha Muslim yang sama dengan Ford. Ford sebelum meninggal tahun 1930-an itu, 40-an, berpesan 50% hartaku untuk dikelola secara manajemen. 25% untuk ahli warisku, 25% untuk ilmu dan kemanusiaan. Saparang kakak cenah selang ya, fortame selang, tame surga. Karena amal jariahnya, kau bayangkan asetnya untuk Forna yang bikin mobil itu di dunia, buat mobil mewah. Kau bayangkan berapa ya? Jangan 25%, kau bayangkan saja 10%, saya bilang sama Nana. Sekarang carikan kak pengusaha dari Arab yang negara Islam begini. Dulu Zainal Basri Palaguna mengeluh bilang ini presiden tidak adil, kita dikasih pengusaha dari Arab Saudi yang pelit, baru Jawa nakasih pengusaha-pengusaha dari Australia dan Amerika. Kita ini dikasih orang dari Arab Saudi pelit-pelit. Itu Zainal Basri menyampaikan di muka forum. Sangat pelit. Nah sekarang carikan kak, aku kasih kau waktu 10 menit, buka itu HP-mu. Carikan kak pengusaha Muslim yang mau menghibahkan jangan 25% hartanya untuk kemanusiaan dan ilmu pengetahuan, tetapi 10%-mu konstan. Pas metoi rodo doi narodo napisahkan dari seluruh pemasukan perusahaan untuk kemanusiaan. Makanya kalau ada bencana, ada apa itu, cepat sekali turun darahnya. Karena kami itu sadia roda abadi. Matamak terus setiap penjualan. Saya bilang carikan kak sekarang, carikan kak pengusaha dari negara Islam yang mau menghibahkan hartanya seperti Ford. Seperti Ford. Apa deal? Namanya juga hibah, tidak ada deal karena hibah. Pemberian kan kalau hibah, beda kalau pinjaman. Nah, ulen supin rengimu kok tapi itu baru namanya ada deal. Tapi ini kan hibah, dana hibah untuk ilmu pengetahuan. Cukup. Terima kasih banyak Bu Prof. Singkat saja saya sampaikan ke kita mewakili seluruh partisipan yang ada di room ini bahwa ketika ada gelombang yang mendemo Bu Prof karena dianggap
syirik, untuk memperjuangkan sejarah Legaligo ini, maka kami akan berdiri di baris depan mengatakan bahwa itu adalah ulama perempuannya DDI Darul Da'wah. Bu Prof, saya kira warga Ardaria tidak cukup kalau cuma sekali saja kita memberikan. Betul. Masih menginginkan lagi beberapa event-event untuk salah satu ulama perempuan dari Darul Da'wah wal Irsyad. Dulu ini selalu ikut di belakangnya almarhum Gurta. Terus dia yang berdalek. Sama-sama dari daerah ke daerah. Betul Bu Prof. Ya. Kita dengarkan dulu doa penutup supaya lebih berkah pertemuan kita, Bu Prof. Kita dengarkan dari Pak Kiai Haji Masud Arif. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang tak ternilai dengan uang ini, karena kita bisa bertemu dan berkomunikasi lagi meskipun lewat virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama al-qanitin wa du'atil muttaqin wa rabbin al-mukhlasin. وجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك وأتم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة. وافقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير وجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كامل الطاعة دولة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة.